Jadi kurang lebih aku udah siapkan uang tiket yang nggak aku otak-atik itu sekitar 6 juta. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini aku barusan selesai buat masak cah kangkung. Jadi ini aku masak kangkung tanpa kecap putihan, kalau di tempat aku namanya cah kangkung, sama telur dadar. Hari ini lagi pengen banget telur dadar, sama ini sambal buatannya Mbak Pina. Ini sambal terasi ya kalau di tempat aku, sama aku ngambil nasi putih. Tak cuci tangan dulu guys ya. Dari kemarin banyak banget yang tanya, Mbak We beli tiket harganya berapa, terus pengurusan semuanya habis berapa Mbak We. Jadi kalau untuk saat ini, kemarin kan aku unggah video kan, tuh video yang sebelum ada keputusan PCR itu tidak diadakan ya. Nggak tahu tanggal berapa aku bikinnya itu, cuman kemarin ada yang komen loh, aku malah nggak tahu. Dan ternyata di hari itu juga tanggal 18 itu kemarin Indonesia itu memutuskan kalau siapapun pekerja asing yang datang masuk Indonesia itu nggak PCR. Bener atau nggak guys? Terus tanggal 19-nya itu baru Taiwan yang mau cuti sama pulang kampung itu nggak pakai PCR. Jadi ketentuannya adalah sebenarnya di tanggal 19 itu udah diputuskan untuk sahabat-sahabat online yang mau pulang pakai pesawat China Airlines itu tanpa vaksin, tidak diharuskan atau tidak disertakan PCR itu tetap bisa terbang. Tapi kalau EVA Airlines itu minimal vaksin kedua baru boleh tanpa PCR. Jadi kalau vaksin pertama terus naik EVA ya tetap pakai PCR kayak gitu. Tapi alhamdulillah kemarin waktu aku di stasiun Taichung itu aku nggak sengaja ketemu sama beberapa petugas yang vaksin, sekalian aku vaksin juga, dan ternyata dibolehkan karena di Taiwan itu maksimal kalau nggak salah 3 bulan ya, 3 bulan 1 kali vaksin kayak gitu. Jadi tepat banget kemarin tanggal 15 Mei itu aku vaksin yang ketiga. Jadi yang pertama itu EZI, kedua itu BNT, yang ketiga kemarin tuh Moderna. Tiga-tiganya tuh beda semua guys. Buat teman-teman yang mau pulang dengan vaksin kedua
tenornya itu 2 minggu, maksudnya belum ada 2 minggu kalian terbang, itu tetap dihitung vaksin pertama. Jadi minimal kalian itu vaksin 2 minggu baru terbang. Jadi bisa terhitung vaksin kedua. Itu yang aku tahu dari informasi-informasi. Jadi aku terima kasih buat teman-teman kemarin yang ngasih tahu ya. Karena aku bikin video itu bener-bener sebelum aku tahu kalau PCR itu ditiadakan untuk teman-teman yang mau cuti ataupun pulang kampung. Alhamdulillah banget. Jadi biaya PCR yang nggak murah guys di sini 2 juta lebih, 2.200.000 ya. Itu bisa buat yang lain, bisa buat tambah beli tiket. Nanti aku juga akan jelasin biaya yang aku habiskan untuk pulang ke Indonesia. Sebelumnya kita makan dulu guys ya. Nah ini makannya, terus aku tadi juga ada keripik tempe. Ini keripik tempe, paling kurang kalau nggak ada keripiknya. Terus tadi itu aku juga ke bawah, aku beli air kelapa degan hijau guys. Ini seger banget. Aku belinya itu di penjual Vietnam. Harganya murah, satu bijinya degan utuhan itu cuman 98 NT. Terus aku tambahin es batu, tadi nambahin 10 NT, jadi cuman 110 NT-an lah habisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget, degan muda. Yuk kita makan. Selamat makan. Coletin sambal terasi. Beberapa hari susah banget buat tidur. Mau pulang ke Indonesia tuh rasanya bener-bener nggak bisa tidur guys. Buat teman-teman yang pernah ngerasain, pernah nggak kayak aku, mau pulang ke Indonesia malah nggak bisa tidur, kayak ada aja. Apalagi nanti pas pulang, nanti anak aku tuh tepat banget usia 8 tahun ya, dari pas ulang tahunnya. Semoga aja kesampaian, maksudnya pulang ke kampung tepat waktunya. Masya Allah seger ya. Alhamdulillah udah kenyangan. Terus ini tuh kelapa muda. Seperti yang aku bilang tadi, kalau di Kediri itu sebutannya tuh degan. Di degan itu kelapa muda yang masih hijau itu loh guys. Nih. Tanpa gula, masih original, enak banget. Empuk banget dagingnya. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang tanya berapa biaya kepulangan ke Indonesia, di sini aku sekitar siapkan dana 10 juta. Karena tiketnya itu rata-rata kurang lebih harganya 5 sampai 6 juta. Pasti teman-teman udah pada yang tahu ya, yang beli tiket 10.000, 11.000, 12.000. Jadi kurang lebih aku udah siapkan uang tiket yang nggak aku otak-atik itu sekitar 6 juta. 6 juta itu uang sekitar 11-12 ribu ya. Cuman karena naik turun, jadi kemarin aku dapat tiket sekitar harganya itu 11.000. Aku belinya di Bulina ya. Sekarang lokasi aku tuh di daerah Taichung ya, daerah atas, nggak di Tainan. Itu aku sekalian beli di Bulina. Jadi agensi aku kemarin tuh udah nawarin waktu aku ke Tainan, dimana kalau tiketnya tuh dibelikan sama pihak agensi aku. Aku emang sengaja nolak karena di agensi aku tuh mereka ngejualnya itu dari 7 sampai 8 juta. Jadi kan eman banget nih gitu. Jadi buat teman-teman yang mau beli tiket, lebih baik sih pilih karena di agen aku sendiri pure itu adalah 7 sampai 8 juta. Jadi 14-15 ribu bisa lebih gitu ya. Terus untuk biaya lain-lain yang aku udah siapkan juga, aku udah siapkan biaya PCR. PCR itu loh guys, PCR untuk syarat kita naik pesawat ke luar negeri. Jadi setiap teman-teman atau sahabat-sahabat yang mau ke luar negeri wajib banget buat PCR. Nah itu kurang lebih 3.500 NT sampai 4.500 NT. Jadi sekitar 1.700.000 sampai 2.200.000.
Nah, itu dana yang udah aku siapkan. Tapi berhubung kemarin tanggal 19 ya, jadi tanggal 18 itu keputusan dari Indonesia. Terus tanggal 19-nya itu keputusan dari Taiwan. Kalau siapapun yang cuti dan pulang kampung itu bisa tanpa PCR dengan ketentuan syarat tertentu. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau pulang cukup siapkan itu aja sih. Dan buat teman-teman yang misalkan tanya lagi, Mbak Awe pulang kena denda pajak nggak sih? Jadi aku jujur untuk saat ini, sekarang tanggal 19 Mei ya, itu aku sama sekali belum ada informasi tentang aku dikenakan pajak. Jadi agensi aku tuh ngubungin aku tuh udah selesai semua. Tadi sore aku juga sempat dihubungin sama pihak Depnaker Tainan, Penghu. Itu aku dihubungin, ditanya-tanyain karena sekarang kan jadi parah banget ya, jadi naik turun kayak gitu kasus COVID di Taiwan. Sekarang bisa sampai tembus segini di tanggal segini. Pihak Depnaker meringankan aku untuk nggak perlu ke Tainan sana untuk ditanya-tanyain macam-macam, cukup ditelepon, ditanyain kamu pernah bermasalah nggak, terus untuk gaji kamu tuh pernah bermasalah nggak, terus ada pernah nggak ngeluh tentang kayak masalah sama majikan, tindak kekerasan, tindak pelecehan ataupun apapun. Aku sama sekali tidak pernah telepon di 1955 untuk ngaduin masalah. Jadi aku sama sekali nggak pernah bermasalah di sini. Terus pihak Depnaker juga tanya, ini tuh pulang karena terpaksa atau seperti apa gitu. Jadi aku pulang, alasan aku pulang adalah ke Depnaker itu untuk rawat anak aku, karena ibu aku sekarang kan orang tua tunggal ya sejak ayah aku meninggal. Jadi pihak agensi aku kan juga tahu 2 tahun silam itu bapak aku meninggal. Jadi sekarang tuh tinggal orang tua aku tuh orang tua tunggal, ibu aku. Jadi karena ibu aku nggak mungkin ngejagain 2 anak sendirian dengan kondisi sekarang yang ya mulai tambah umur kan, pasti kan teman-teman juga tahu sendiri ya itu seperti apa. Jadi aku ya udah, ini waktunya tepat banget. Mumpung aku nggak ada ikatan kontrak sama siapapun, sama majikan ataupun sama siapapun, aku ngalah untuk aku pulang. Itu sangat keputusan yang sangat besar banget ya guys, karena di sisi lain juga penghasilan yang biasanya aku dapat segini jadi segini kayak gitu. Tapi aku percaya kok dimanapun kalau udah rezeki kita, insya Allah tetap jadi milik kita gitu. Jadi apapun itu yang penting tetap semangat, tetap ikhtiar dan percaya sama Tuhan. Jadi seperti yang teman-teman tahu, untuk biayanya sekitar 6 juta yang aku siapkan sama uang PCR. Uang PCR-nya untuk saat ini, saat aku denger ini, berita ini, itu juga masih aku siapkan guys. Belum aku otak-atik, aku cuman ya pokoknya intinya tak siapkan. Misalkan nanti disertakan ya kita lakukan PCR, tapi kalau enggak ya wes gak apa-apa. Berarti uangnya rezekinya anak-anak yang di rumah gitu. Alhamdulillah selama 3,5 tahun ini Taiwan, apa yang aku inginkan terwujud. Jadi semuanya juga untuk keluarga, melunasi hutang orang tua, melunasi hutang-hutang, terus bisa punya gubuk kecil kayak gitu. Terus juga bangun bisnis usaha yang aku udah bangun setahun yang lalu dan sekarang aku pulang buat nerusin itu. Jadi gimana guys, jadi terharu. Yang mikirnya aku mungkin akan 4-5 tahun lagi ya aku pulang, tapi saat ini aku pulang karena memang kondisinya tepat banget aku pulang guys. Gak ada ikatan sama siapapun. Kondisi ibu aku yang sebenarnya 2 bulan kemarin itu ibu aku udah ngeluh buat sakit-sakitan kayak gitu tuh udah 2 bulan kemarin. Aku juga cerita juga sama mantan bos aku yang di anak-anak itu gitu. Cuman bos aku bilang kalau kamu pengen pulang aku nggak bisa gitu ngegandolin kamu gitu. Cuman saat lambat laun ya udahlah aku coba dulu nyari di tempatnya suami kayak gitu. Jadi dari situ itu sebenarnya tuh rasa pengen pulang tuh ada. Mungkin kalau bos aku lihat video aku pulang pasti dia berarti bener ya, Awe itu waktu itu banyak banget kepikiran sama ibunya. Memang gimana ya guys ya, kita udah pernah kehilangan ya, 2 tahun yang lalu aku kehilangan bapak saat aku udah tahun di Taiwan. Terus saat ini aku juga nggak mau kehilangan momen-momen dimana aku bisa ngerawat ibu gitu. Kalau misalkan masih diberi umur lagi, aku diberi umur lagi, ya next time lah kita bisa berangkat ke Taiwan, tunggu anak-anak biar besar kayak gitu. Sekarang aku waktunya ngebantuin ibu aku buat ngerawat anak-anak kayak gitu. Yang penting teman-teman, teman setia aku tetap ngikutin video aku meskipun aku di kampung. Oke, buat video kali ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay di vlog aku. See you next time. Thanks for watching dan bye-bye. Bye guys.